Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dakwaan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap bos perawatan kulit atau skincare Selasa siang. Mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang membawa selebritas Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah dan tangan di borgol, Nikita Mirzani dan asistennya bernama Ismail Marzuki tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang dakwaan. Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan produk perawatan kulit atau skincare milik Dr. GP. Selain itu juga diduga melakukan pemerasan hingga miliaran rupiah. Kasus ini masih akan berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda selanjutnya merupakan eksepsi yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 pick-up dan 3 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 1 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun terekam kamera CCTV melibatkan 2 kendaraan pick-up dan 3 sepeda motor di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 1, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan maut ini berawal saat mobil pick-up yang sedang melaju pelan dan hendak membelok tiba-tiba dihantam pick-up lain di belakangnya hingga terdorong ke jalur berlawanan. Di saat yang sama, 3 motor yang melaju di depannya tertabrak hingga terjatuh ke aspal. Kerasnya benturan membuat 1 orang pengendara terpental dan tewas di tempat. Korban meninggal dilaporkan seorang pria pengendara motor berusia 30 tahun. Sedangkan 2 orang pengendara lainnya mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga kuat, sopir pick-up mengantuk saat berusaha menyalip di kemacetan. Ya. Terus motornya 3, yang itu mati. Oh, motor 3. Itu meninggal. Itu mukanya belum. Korban tewas dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk kepentingan visum, sedangkan sopir mobil pick-up masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, 1 unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia berhasil ditangkap di Selat Malaka. Sebelum ditangkap, aksi kejar-kejaran di laut pun sempat terjadi. Aksi kejar-kejaran di laut mewarnai penangkapan 1 unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia KMP KFB 1066 di Selat Malaka. Kapal pengawas Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Belawan akhirnya berhasil menangkap kapal yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Penangkapan berawal dari adanya sinyal kapal asing yang disinyalir menebar jaring di wilayah Indonesia. Kapal ini pun sempat kabur saat didekati kapal pengawas. Kapal ini selalu bermain di perbatasan, selalu keluar masuk. Nah, ini posisi kurang lebih sekitar 1 mil Pak dari kandas kontinen, jadi sudah jelas masuk di wilayah perairan Indonesia. Untuk ABK Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Dalam pangkal kapal, petugas menemukan 100 kg ikan hasil tangkapan yang diduga kuat berasal dari perairan Indonesia. Kini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anyus melaporkan.
Pemirsa, sejumlah aktivis dan nelayan di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara terlibat bentrok dengan petugas keamanan hingga saling dorong di atas perahu. Sejumlah aktivis dan nelayan lokal terlibat bentrok dengan puluhan petugas keamanan perusahaan asing PT Wakatobi Dive Resort yang berupaya menghentikan aksi protes para aktivis dan nelayan. Kericuhan berawal saat masa aksi mulai mendekati pantai yang menjadi lokasi tempat usaha wisata perusahaan asing di pantai Onemoba di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. Aksi protes dipicu tindakan perusahaan asing yang melarang nelayan lokal mencari ikan di sekitar perairan di lokasi. Untuk tujuan pariwisata. Sedangkan yang coklat yang sangat luas ini, kalau kita lihat Wakatobi secara keseluruhan, itu adalah zona tradisional. Nah, ini yang kemarin kita pun sudah sampaikan. Ini zona tradisional ini masyarakat lokal tidak boleh dilarang untuk memanfaatkan itu selama dilakukan secara tradisional. Tidak boleh menggunakan alat tangkap yang merusak, yang tidak ramah lingkungan. Mereka juga memprotes perusahaan terumbu karang yang diduga untuk kepentingan akses keluar masuk kapal milik PT Wakatobi Dive Resort. Proses persoalan yang begitu besar, pengasukan pasir dan juga penggalian alur masuk yang seluruh mendukung proses kelancaran PT Wakatobi Resort. Kesempatannya salah satunya seluruh aktivitas patroli tadi yang didirikan PT Wakatobi Resort hari ini diberhentikan sementara. Usai berdialog, perusahaan akhirnya memberhentikan karyawan yang terlibat pengerusakan dan mengizinkan nelayan untuk menangkap ikan di perairan yang menjadi lokasi wisata. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Ratusan sopir truk angkutan barang kembali memblokir jalan di Ponorogo, Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya ruas jalan nasional mengalami kemacetan yang cukup panjang. Sejumlah supir truk memberhentikan sebuah truk yang melintas saat unjuk rasa penolakan kebijakan overdimension overload berlangsung di ruas jalan di Ponorogo, Ungaran, Kabupaten Semarang atau ruas jalur Semarang-Solo. Sempat terjadi ketegangan saat sopir truk meminta sopir truk lain yang tidak mengikuti aksi untuk menghentikan kendaraan dan mengikuti aksi bersama mereka. Aksi demonstrasi dan blokade jalan digelar oleh ratusan sopir truk angkutan barang sebagai bentuk kekecewaan para sopir angkutan barang terkait kebijakan overdimension overloading atau ODOL, di mana sanksinya bisa berupa pidana. Aksi yang berlangsung di ruas jalan nasional mengakibatkan kemacetan panjang karena sebagian truk diparkir di ruas jalan. Atas itu bikin peraturan kan mainnya sendiri. Kalau sopir itu kan cari duitnya kan juga tertib. Kayak kita juga tertib mas sebenarnya. Nah, yang di lapangan itu salah jalan, kadang salah pengertian. Kita sebagai sopir terlalu ditekan. Contohnya pungli, preman, kita nggak ada yang melindungi. Akan segera menindaklanjuti, akan kita teruskan, akan kita sampaikan ke Komisi 5 DPR RI. Mudah-mudahan
aturan atau undang-undang yang terkait dengan odol akan segera ditinjau kembali. Upayakan bahwa di dalam masa transisi ini kami tidak akan melakukan penindakan. Tetapi apabila ada anggota saya yang melakukan penindakan tidak sesuai dengan prosedur, saya sudah memberikan nomor telepon saya ke perwakilan panjenengan. Usai ditemui oleh pimpinan DPRD dan Kapolres Semarang, para sopir truk angkutan membubarkan diri dan arus lalu lintas ruas jalan Semarang-Solo kembali lancar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.